Allah mengatakan di ayat selanjutnya syarat menjadi Tuhan lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan. Kalau Tuhan beranak, berarti dia tidak esa lagi. Ya kan? Kalau Tuhan beranak berarti Tuhan tidak esa lagi. Kalau Tuhan punya anak berarti Tuhan butuh kepada anak. Berarti Tuhan juga butuh kepada pasangan. Dan jamaah, anak sama dengan bapak. Ya kan? Anak sama dengan ibu. Berarti kalau Tuhan punya anak Tuhan tuh Tuhan juga. Mungkin anak kambing, ya kan? Tetap anak Tuhan, Tuhan juga jadinya. Kemudian Tuhan itu tidak dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan berarti Tuhan akan mati, karena sebelumnya nggak ada, ya nak? Berarti ayah Tuhan tuh Tuhan juga. Bingung kita jadinya. Berarti Allah akan mati, akan menuju ketiadaan. Allah binasa. Tuhan binasa. Karena dia sebelumnya tidak ada, kemudian dilahirkan, kemudian dia akan mati. Itu berarti bukan ciri-ciri Tuhan. Bukan ciri-ciri Tuhan. Karena Allah itu tidak dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang senantiasa terus Allah muliakan, senantiasa terus Allah cintai, senantiasa terus Allah berikan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Dan semoga kenikmatan tersebut memudahkan kita menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah jamaah, Allah masih membangunkan kita dari tidur kita. Kemudian Allah memudahkan gerakan anggota tubuh kita untuk menuju ke rumah Allah yang sekarang rasanya berat sekali, pengen tidur rasanya, ya nak, malas banget. Alhamdulillah ternyata Allah pilih kita jamaah menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, menuju rumah Allah, tempat yang paling mulia. Allah kumpulkan kita di sini jamaah, dan kita mendapatkan keutamaan yang besar subuh ini. Apa itu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jamaah, raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla al-fajri, sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik, bukan salah. Maka merugilah orang-orang yang mereka tidak mau, yaitu melakukan ibadah kepada Allah, padahal Allah berikan keutamaan yang besar, yang banyak. Rugilah. Lebih baik dari dunia dan isinya. Orang itu gak dapat dan kita dapat. Alhamdulillah. Semoga kita istiqamah semuanya. Selawat dan salam kepada baginda Nabi kita tercinta, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah kuatkan jiwa kita, raga kita untuk terus bisa mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau di dalam Firdaus al-A'la. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, muasil dari sana kita sambung pelajaran kita, yaitu tentang at-tafsir, tafsir juz amma atau juz 30. Kita sudah selesaikan jamaah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Wal'an nadkhul ila surah Al-Ikhlas. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam surah Al-Ikhlas. Baik, sebelum kita masuk jamaah ke dalam surah Al-Ikhlas, dalam rangka jamaah menasihati diri sendiri, dalam rangka mengingatkan dalam kebaikan, mari jamaah kita hafal juz 30. Mari kita menghafal juz 30, juz amma. InsyaAllah menghafalnya mudah jamaah, bagi yang mau. Bagi yang tak mau, susah. Apalagi kalau tidak salah, orang yang suka dengar musik juga susah menghafal Al-Quran, tak bisa menyatu. Apa kata Ahmad Dhani kan? Ya kalau tidak salah, orang yang suka dengar musik susah menghafal Al-Quran, karena dia tak bisa, tak sinkron, tak bisa menyatu. Siapa yang sudah hafal juz amma? InsyaAllah ada banyak. Dan semoga Allah tambah hafalannya, dan semoga Allah angkat derajatnya di surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita jelaskan tentang keutamaan juz amma, karena kita membahas tentang juz amma. Di antara keutamaan juz amma jamaah itu membicarakan tentang keimanan. Keimanan. Beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Rasul, dan seterusnya. Dan dalam juz amma itu terus diulang-ulang akan hal tersebut. Baik jamaah, mari kita masuk ke dalam kandungan, mempelajari kandungan surah Al-Ikhlas. Qabla dzalik, sebelum itu kita baca dulu surah Al-Ikhlas. Semoga Allah beri pahala yang banyak. Nabda bitta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan dipanjangkan di akhir, karena dia nggak ada panjang. Kebanyakan tuh banyak yang memanjangkan di akhir. Kemudian jamaah, perhatikan ketika membaca huruf qaf sama kaf, jangan sampai samu. Di situ huruf apa? Qaf, tebal, bukan kaf. Ketika kita membaca huruf qaf, qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Allah itu Maha Esa, Ahad. Kalau pakai kaf, qul huwallahu ahad, artinya makanlah Allah yang Esa. Jauh enggak? Jauh. Artinya makanlah Allah katanya. Maka hati-hati. Semoga Allah mudahkan kita mempelajari Al-Quran dengan benar. Surah Al-Ikhlas jamaah. Al-Ikhlas dalam bahasa Arab artinya dia dari khulusa. Dari khulusa artinya apa? Al-Ikhlas itu ikhlas. Apa artinya? Murni. Ahsan. Siapa yang jawab? Murni. Tapi tidak ada doa dia ya. Qadarullah. Lupa lah.
surga dari Allah. Ikhlas artinya murni jamaah. Aduh air murni, tak ada campuran. Adapun al-ikhlas, kalau ikhlas artinya murni. Adapun al-ikhlas artinya pemurnian. Pemurnian. Meskipun jamaah namanya surah al-ikhlas, tapi kenyataannya dalam surah itu tidak ada kata-kata ikhlas. Ada? Tidak ada kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada. Mana kata-kata ikhlas? Kalau dalam surah yang lain biasanya nama surah tersebut diambil dari potongan ayat atau potongan kata dalam surah-surah tersebut. Contoh Al-Baqarah, ada kan? Nah, contoh An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin Al-Lahab. Diambil dari potongan kata dari surah tersebut. Tapi kenapa surah Al-Ikhlas ini tidak? Kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Enggak disebut dengan surah Al-Ahad? Tidak ada. Apa sebab penamaan surah Al-Ikhlas? Karena surah ini turun disebabkan dengan penamaannya karena asbabun nuzulnya. Penamaannya karena asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzul surah Al-Ikhlas? Yaitu ketika orang-orang Arab musyrikin mereka datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami bagaimana sifat-sifat Tuhan. Bagaimana sifat Rabbmu. Jadi ternyata surah ini diturunkan dalam rangka menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin yang ingin tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Maka dikatakanlah Al-Ikhlas, yaitu murni khusus untuk menjelaskan sifat-sifat Allah yang murni. Sifat-sifat Allah. Jadi kita jadi tahu kan apa rahasia kenapa surah Al-Ikhlas itu dinamakan dengan surah Al-Ikhlas, tapi padahal nggak ada potongan ayatnya tentang Al-Ikhlas, potongan katanya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah salah satu di antara kalian tidak mampu membaca setengah Al-Quran? Maka bacalah surah Al-Ikhlas, karena nilainya sama seperti sepertiga Al-Quran. Surah Al-Ikhlas sama seperti sepertiga Al-Quran. Kenapa kok sepertiga jemaah? Karena Al-Quran, seluruh Al-Quran 30 juz itu jemaah terdiri dari 3 poin penting. Ingat, Al-Quran terdiri dari 3 poin penting. Poin pertama tentang penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Poin pertama. Pokoknya dalam Al-Quran itu banyak menjelaskan bagaimana sifat Allah. Contoh ayat kursi.
Jelaskan bagaimana sifat Allah. Allah nggak tidur, Allah nggak butuh ini, Allah nggak. Sifat-sifat Allah yang mulia, yang tinggi, maha perkasa dan sebagainya. Nah, bahkan banyakkan di akhir-akhir ayat itu tentang sifat-sifat Allah. Innallaha ghafurur rahim, innallaha alim. Banyak tentang sifat-sifat Allah. Kemudian poin yang kedua dalam Al-Quran yang poin besarnya yaitu menjelaskan tentang hukum. Kemudian poin yang ketiga tentang penjelasan tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah para nabi, kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Harun, macam. Bahkan tentang kisah yang akan datang, surga neraka, bagaimana Allah azab dan sebagainya. Sehingga kalau kita mau membagi Al-Quran secara global, maka terdiri dari 3 poin penting. Jadi dari sisi ini kita tahu bahwasannya tatkala surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, maka dia dikatakan sepertiga Al-Quran. Ini penjelasan sebahagian para ulama tafsir. Kita tahu jemaah, surah-surah itu memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda. Contoh surah Al-Ikhlas memiliki nilai yang tinggi dalam Al-Quran karena dia berbicara tentang sifat-sifat Allah Rabbul Alamin. Sebagai contoh, dalam Al-Quran itu ada ayat yang paling mulia. Apa ayat paling mulia? Ayat kursi yang kita hafal semua. Ayat yang paling agung. Kenapa ayat tersebut merupakan ayat teragung? Ternyata setelah diteliti, ayat tersebut murni menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Begitu juga surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas disebutkan sepertiga Al-Quran? Ini penyebabnya. Karena menjelaskan tentang nanti sifat-sifat Allah. Jadi di antara keutamaan surah Al-Ikhlas, yaitu yang pertama sepertiga Al-Quran. Ada yang bertanya, waktu anak menjelaskan ini, berarti Ustaz, berarti kalau awak membaca 3 kali surah Al-Ikhlas lah khatam awak. Lah khatam. Yaitu anak-anak MDA. Kan sepertiga. Berarti baca 3 kali lah khatam. Ada yang bertanya seperti itu. Tidak jemaah, bukan demikian. Bukan itu maksudnya. Jangan sampai disalah pahami. Maksudnya kandungan surah Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Karena kandungan Al-Quran tadi apa? Pertama, tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua, tentang hukum-hukum. Yang ketiga, tentang kisah-kisah, agar kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Kemudian kedua, keutamaan surah Al-Ikhlas jamaah, yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga, surah ini sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan awak iyo juga kan, ketika salat sunnah, surah apa yang baca? Al-Baqarah, Al-Imran, surah Sajadah. Nah, biasa kalau awak salat seorang, kalau enggak Anas, Al-Falaq. Kalau enggak Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kalau enggak Al-Kautsar yang paling pendek. Jadi surah ini sering dibaca oleh Nabi. Apa hikmah sering membaca surah Al-Ikhlas?
hikmahnya jamaah yaitu agar kita selalu memperbaharui tauhid kita. Karena surah ini menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya, Rabb yang sebenarnya. Apabila kita tahu kandungan dalam surah Al-Ikhlas, maka kita terus memperbaharui tauhid kita. Baik. Tadi jamaah orang-orang musyrikin Quraisy bertanya jamaah kepada Nabi tentang bagaimana sifat-sifat Tuhan si Muhammad, Tuhan Nabi kita Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab setelah Allah menurunkan wahyu yaitu surah ini. Jadi ternyata menjadi Tuhan itu punya syarat. Contoh lulus PNS ada syaratnya, ya kan? Lulus tes. Kami pun jadi imam di sini ada syaratnya, harus lulus tes. Dan menjadi Tuhan juga punya syarat. Jadi kalau apa-apa ibu mau jadi Tuhan, kalau cukup syarat ini bisa jadi Tuhan. Kalau cukup syarat ini, Tuhan-Tuhan orang kafir itu kalau betul-betul dia ingin menjadi Tuhan, betul-betul diakui sebagai Tuhan, harus cukup syarat ini. Kalau tidak berarti bukan Tuhan. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan Allahu As-Samad. Allah itu tidak membutuhkan apa? Artinya Allah As-Samad, Allah tempat bergantung. Makna yang lebih dalam, arti yang lebih bagus, Allah itu tidak membutuhkan kepada yang lain. Yang lain sangat butuh kepada Allah. Itu makna Allah. Selanjutnya lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak dilahirkan atau tidak diberanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini syarat jadi Tuhan. Ini syarat jadi Tuhan. Maka kalau kita membaca surah ini, kita jadi tahu siapa sih yang sebenarnya Tuhan yang benar. Siapa sih sebenarnya yang berhak disembah. Siapa sih yang sebenarnya yang berhak diibadahi. Kalau kita betul-betul mendalami surah Al-Ikhlas. Allah mengatakan yang pertama jamaah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Maha Esa dalam masalah apa jamaah? Yaitu Maha Esa yang pertama, Maha Esa dalam penciptaan. Hanya Maha Esa dalam pengaturan alam semesta. Maha Esa tidak terbilang zatnya. Allah Maha Esa mengatur alam semesta ini sendirian jemaah. Tidak ada yang membantu Allah. Allah sendirilah yang apa? Yang mengatur alam semesta, yang menciptakan kita. Allah, semua Allah. Kemudian Allah Maha Esa dalam peribadatan. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak kita rukuk dan sujud kepadanya. Maka dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW, seandainya Allah memperbolehkan makhluk sujud kepada makhluk, maka sungguh aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi tak boleh.
Karena sujud itu hanya untuk Allah. Beda lagi dengan Nabi Adam, itu khusus. Kemudian Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Allah Maha Sempurna dalam sifat-sifatnya. Hanya Allah sendiri yang memiliki sifat tersebut. Tidak ada yang bisa menyamai sifat-sifat Allah. Nah, ini syarat pertama jadi Tuhan. Dan baru syarat pertama ini saja, sesembahan selain Allah di permukaan dunia semua gugur, tidak bisa jadi Tuhan. Harus esa. Paham jemaah? Baru ayat pertama, baru sifat apa, syarat pertama, Tuhan yang lain di dunia yang disembah itu semua enggak cukup syarat ini. Baru satu syaratnya. Kalau masuk PNS baru apa? Pertama tes langsung gugur, nggak bisa. Contoh jamaah, Tuhan orang Nasara, Tuhan orang Nasrani. Barat Tuhan ini Trinitas, tiga. Sudah gugur kawan, tak cukup syaratnya. Syarat jadi Allah itu harus besar, tak bisa tiga. Contoh lagi, Tuhan orang Hindu, Tuhan mereka yang gadangnya, yang gadang, ada barang, ada berapa? Ada 3, ya kan? Tuhan pertama pada dewa apa? Dewa Brahma, kemudian Dewa Wisnu, kemudian Dewa Siwa. Itu Tuhan gadangnya. Kalau Dewa Wisnu kalau tidak salah itu Dewa Pencipta, kata mereka. Kalau Dewa apa? Brahma, Brahma Pencipta. Kalau Wisnu penjaga, Tuhan penjaga. Kalau Siwa perusak. Lalu Tuhan pertama menciptakan. Kemudian dan Tuhan kedua lalu menjaga. Tibu Tuhan ketiga dirusaknya. Bercakaplah ketiga Tuhan. Ya kan? Dah capek membuat, Tuhan yang kedua lah capek menjaga-jaga biar apa? Tipu kamu. Rusaknya semua. Marah enggak Tuhan kedua, ketiga, pertama sama kedua? Marah kepada Tuhan ketiga. Cakap Tuhan. Berarti jamaah ini mereka bukan Tuhan. Karena syarat jadi Tuhan harus besar. Baik. Ini baru contoh yang ayat pertama. Pembahasan ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua berikutnya Allah mengatakan Allahus Samad. Allah itu tidak semua bergantung kepada Allah, atau Allah itu tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain seluruh makhluk itu sangat butuh kepada Allah. Maka Allah sangat murka ketika seorang tak butuh sama Allah, tak pernah dia angkat tangannya, tak pernah dia berdoa meminta kepada Allah, Allah benci kepada dia. Karena sungguh jamaah, Allah itu sangat suka seorang hamba minta kepadanya, sangat suka, senang. Kalau awak tiba orang ke rumah minta pinjam uang terus tiap hari, suka tak? Pertama mungkin bisa, kedua lah mulai apa, ketiga lah tak ada dia kembalikan hutangnya. Yang kemarin belum dikembalikan, tak minta lagi hutang lagi. Suka kita dimintai orang? Tak suka. Tapi Allah jemaah sangat suka dimintai. Kita minta terus sama Allah. Allah sangat senang kepada hamba yang suka meminta kepadanya.
Jadi Allah tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada Allah. Karena Allah adalah Tuhan. Bahkan ibadah makhluk saja Allah nggak butuh. Allah nggak butuh sama sholat kita. Allah nggak butuh sama puasa kita, sama haji kita, ibadah sedekah kita. Allah nggak butuh. Yang butuh kepada ibadah kita siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Allah perintahkan kita sholat karena Allah sayang sama kita. Yang butuh kepada sholat itu Allah yang butuh, bukan kita yang butuh kepada sholat tersebut. Siapa yang mendirikan sholat taat kepada Allah masuk surga. Yang senang siapa? Kita. Jadi Allah nggak butuh sama sholat kita. Yang butuh sholat kita itu kita sendiri. Allah nggak butuh sama infak kita jamaah. Yang butuh kepada infak tersebut adalah kita sendiri. Bahkan jamaah ketika kita melihat orang, kita berinfak, membantu dia, untuk memberikan dia, sebenarnya kita yang butuh kepada itu, kepada dia, bukan dia yang terus butuh kepada kita. Maka ingat saja, kita yang sangat butuh kepada orang tersebut agar kita ada tempat berinfak, sehingga kita sedang menabung di bank Allah yang besok berlipat-lipat ganda di akhirat. Maka Allah nggak butuh sama ibadah kita jamaah. Bahkan dalam riwayat itu, seandainya seluruh makhluk itu kufur kepada Allah, maka tidak mengurangi kemuliaan dan keperkasaan Allah. Seandainya seluruh manusia itu beriman, seluruh manusia taat sama Allah semua, itu nggak akan mengangkat derajat Allah, karena Allah memang sudah maha mulia, sudah maha tinggi, maha mulia, maha perkasa. Jadi Allah nggak butuh kepada apapun. Coba kita lihat Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Yesus contohnya. Yesus butuh makan tak? Hah? Butuh makan. Yesus kelaparan. Pernah? Ada disebutkan Yesus kelaparan. Yesus butuh istirahat tak? Butuh istirahat dia. Ya kan, latih kan? Apalagi disiksa lagi. Ya kan? Dicambuk. Membawa apa tuh? Salib tuh. Barek. Untuk menyalib diri sendiri lagi. Itu Tuhan mereka. Dan semua ini bukan sifat Tuhan. Capek, butuh istirahat, butuh tidur, butuh makan, itu bukan sifat Allah. Maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah enggak tidur, enggak istirahat, enggak capek, enggak ini. Taib, itu syarat menjadi Tuhan yang kedua. Syarat selanjutnya lam yalid wa lam yulad. Habis waktu. Masih ibu-ibu masih ya, Bang? Nak ngantuk. Tak capek. Piradan. Tak kesemutan. InsyaAllah. Bismillah. Enggak kerja. Libur. Lah pensiun. Alhamdulillah. Bisa menikmati masa pensiun dengan memperbanyak ibadah. Semoga jemaah umur ibu dan bapak sekalian dan anak termasuk anak itu berkah. Makin tua keladi. Tak makin tua makin berkah, insyaallah. Allah mengatakan
dikatakan di ayat selanjutnya syarat menjadi Tuhan lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan. Kalau Tuhan beranak, berarti dia tidak esa lagi. Ya kan? Kalau Tuhan beranak berarti Tuhan tidak esa lagi. Kalau Tuhan punya anak berarti Tuhan butuh kepada anak. Babini, lagi. Berarti Tuhan juga butuh kepada pasangan. Kalau babini laki-laki Tuhannya. Kalau bersuami, Tino. Kalau sempat beranak sekali, pasti ada cucu. Ada lagi. Nah, dan jamaah, anak sama dengan bapak. Ya kan? Anak sama dengan ibu. Berarti kalau Tuhan punya anak Tuhan tuh Tuhan juga. Mungkin anak kambing. Ya kan? Tetap anak Tuhan. Tuhan juga jadinya. Nah. Berarti jamaah ini bahaya. Nah, kalau Tuhan punya dan ayat semua ini dan yang tadi seandainya itu terjadi Tuhan butuh kepada anak, Tuhan butuh kepada pasangan, Tuhan butuh kepada ibu. Nah, berarti ayat yang 1, 2 tadi itu semuanya gugur. Esa sudah gugur. Kemudian Allah tidak butuh kepada apapun. Hanya Allah tempat bergantung, Allah tak butuh kepada apa-apa. Nah, kalau di ayat ketiga, kalau seandainya seperti itu Allah butuh kepada anak, berarti Allah butuh kepada anak. Nah, kemudian Tuhan itu tidak dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan berarti Tuhan akan mati. Karena sebelumnya nggak ada. Ya nak? Berarti ayah Tuhan itu Tuhan juga. Bingung kita jadinya. Berarti Allah akan mati, akan menuju ketiadaan. Allah binasa. Tuhan binasa. Karena dia sebelumnya tidak ada, kemudian dilahirkan, kemudian dia akan mati. Itu berarti bukan ciri-ciri Tuhan. Bukan ciri-ciri Tuhan. Karena Allah itu tidak dilahirkan. Allah itu sudah ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan yang terakhir, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ada yang bilang kalau mengingat Allah yaitu ingat gajah, telinganya besar, itu jangan, karena Allah nggak ada yang serupa. Allah itu nggak ada menyerupai Allah, jangan dipikirkan. Nah, ini juga syarat menjadi Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan-Tuhan yang lain, maka semua tidak memenuhi syarat ayat ini. Tidak memenuhi syarat menjadi Tuhan. Paham? Kalau Tuhan orang itu, kalau orang Hindu contoh, ada yang dewa apa katanya, ada hidungnya gajah, apa namanya? Hidung gajah, telinga besar, duduk dia, tangannya banyak. Serupa ada? Serupa dengan makhluk. Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Dan jamaah kita tak tahu bagaimana rupa Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga jamaah kita semua bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat nanti. Nah, seperti kata Nabi SAW, melihat bulan Al-Qamar fi Lailatul Badr. Melihat bulan di bulan apa? Di malam bulan purnama di malam apa? Bulan purnama di malam purnama.
Dan nikmat paling besar penghuni surga jamaah, nikmat paling gadang, yaitu melihat Allah langsung. Nikmat-nikmat yang lain tinggal. Dan itulah jamaah iman kita kepada Allah. Kita tak bisa melihat Allah, tapi kita yakin ada Allah, itu ada Allah yang menciptakan kita. Kita rukuk dan sujud kepada Allah, padahal kita tak bisa melihat Allah. Maka yakinlah jemaah bahwasanya hanya Allah lah Tuhan yang berhak diibadahi. Karena Tuhan memenuhi semua syarat, Allah memenuhi syarat menjadi Tuhan. Semua Tuhan yang lain itu, Tuhan-Tuhan di dunia yang mereka sembah itu, semua enggak memenuhi syarat menjadi Tuhan. Hanya Allah lah. Inilah jemaah kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Untuk memurnikan keyakinan kita bahwasanya hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Hanya Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu tidak cukup syarat jadi Tuhan. Hanya Allah lah yang mencukupi syarat menjadi Tuhan. Nah, karena isi surah Al-Ikhlas ini tauhid jemaah, mengingatkan kita untuk selalu memperbaharui tauhid. Makanya dinamakan surah ini dengan surah Al-Ikhlas, pemurnian tauhid. Nah, jadi kita tahu bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Batil. Dan surah ini jamaah adalah surah bantahan kepada miliaran manusia yang mereka menyembah Yesus. Mereka lebih banyak daripada kita. Ya enggak? Orang Nasara jamaah miliaran, mungkin lebih banyak dari kita Muslim, tapi mereka semua tersesat karena menganggap Tuhan dilahirkan. Nah, maka tidak boleh sebenarnya kita merayakan ketika tahun baru itu ikut-ikutan merayakan kelahiran anak Tuhan. Tak boleh. Tak boleh ikut-ikutan. Apa kata Nabi SAW? Ustaz Somad juga mengatakan ini terus. Nah, apa namanya? Apa hadisnya? Apa namanya? Kata Nabi SAW. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kaum dia tersebut termasuk dari kaum itu. Perayaan-perayaan orang itu tak usah kita ikuti. Kita punya perayaan sendiri. Karena perayaan tersebut, perayaan mereka itu mengenai kesyirikan semua. Mengakui, bahkan ada salam-salam apa tuh? Calon-calon tuh. Kalau kita lihat artinya jamaah itu, ngeri kan? Itu merusak tauhid jamaah. Kan ada. Assalamualaikum, ada salam-salam yang lain. Itu kalau kita lihat arti apa semua itu mengakui semua Tuhan mereka. Bahkan pemujaan. Anda lupa nanti kita catat apa artinya. Maka semua perayaan-perayaan mereka tak usah kita ikuti. Karena kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk dari kaum tersebut. Ada mungkin malam tahun baru bakar-bakar dia. Boleh? Bakar-bakar boleh. Bakar rumah boleh? Bakar-bakar boleh, tapi jangan khusus di waktu itu. Jangan dikhususkan waktunya. Malam lain kan boleh. Kadang termasuk itu mengikuti apa mereka. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mungkin ini pembahasan kita tentang pemurnian tauhid dalam surah Al-Ikhlas. Semoga iman kita jemaah terus kuat, mengakui bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Ketika punya masalah, Allah dulu datangi, karena Allah yang punya solusi. Allah lah tempat kita bergantung, bukan kepada makhluk.
Tempat kita bergantung pertama adalah kepada Allah, karena Dia menciptakan kita. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, makhluk terbaik. Maka ketika kita punya masalah, maka datangi Allah. Bahkan Nabi SAW ketika punya masalah, siapa yang perlu didatangi oleh Nabi? Nah, berwudu, kemudian rukuk dan sujud, sholat jamaah. Nah, ketika banyak masalah jamaah, berbanyaklah sholat. Barakallahu fikum. Hadza, ini pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Lebih dan kurang minta maaf. Kalau ada ucapan yang salah, itu dari kurangnya ilmu ana dan dari syaitan. Kalau ada yang benar, itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.